Indonesia adalah negara hukum. Kalau ini hukum tidak ditegakkan, maka Indonesia akan menjadi negara tirani. Saya sebagai aktivis politik yang mengamati kehidupan bernegara di negara kita ini, melihat memang negara kita ini sedang kacau balau dikelola oleh pemerintahan Jokowi ini. Sekali lagi saya katakan, saya dan teman-teman dan saya yakin jutaan rakyat melihat bahwa Jokowi mengelola pemerintahan ini dan kacau balau seenak perutnya saja. Minimal dalam proses pemungutan suara ulang, Jokowi harus dikerangkeng. Dikerangkeng, tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh menggunakan instrumen bansos dan lain sebagainya. Dan kalau itu dilakukan lagi, maka harusnya MK memperingatkan, kamu kalau Anda melakukan lagi, kami akan tidak segan-segan mendiskualifikasi dan menetapkan pemenang. Kan begitu harusnya kan? Yang di luar diskualifikasi. Tapi sayang, keberanian itu tidak pernah datang dari Mahkamah Konstitusi sampai sejauh ini so far. Dan kita berharap bahwa hakim-hakim MK ada terbit keberaniannya setelah masyarakat nanti menyampaikan amicus curiae, menyampaikan tambahan pendapat, opini dan lain sebagainya untuk meyakinkan bahwa di belakang Mahkamah Konstitusi itu ada jutaan rakyat yang berharap bahwa demokrasi ini ditegakkan, dan satu-satunya menegakkan demokrasi itu adalah mendiskualifikasi 02, memerintahkan pemungutan suara ulang di antara 01 dan 03. Ini adalah hari-hari yang mendebarkan bagi rakyat yang tentu peduli terhadap penyelamatan bangsa. Semua mata, telinga tertuju pada MK, ya, tepatnya pada hakim-hakim MK, di mana rakyat menantikan hasil ya, dari fakta-fakta persidangan dalam tuntutan pasal 1 dan 3 kepada MK untuk melakukan protes, atau tepatnya salah satunya adalah meminta diskualifikasi terhadap kecurangan. Tapi kita tidak membicarakan kecurangan, itu sudah lewat. Yang penting hari ini adalah ada 4 tokoh, terutama ada Bang Refli dan ada Pak Prof. Antoni, yang dimana di persidangan tentu sangat menyedot perhatian. Nah tentu kita ingin dapat bocoran atau saran atau masukan dari Pak Marwan dan Pak Narko, apa yang mesti dilakukan oleh rakyat dalam masa penantian ini. Karena secara awam rakyat itu melihat bahwa khawatir hakim itu ada tekanan sehingga tidak berani memutuskan dengan secara adil dari fakta-fakta persidangan. Oleh karenanya rakyat kepengen sekali mengawal, termasuk tokohnya adalah Pak Narko ini bersama rakyat, untuk mengawal, menopang untuk hakim supaya berani untuk memutuskan itu. Oleh karenanya saya tidak berani mengarah-arahkan kemana jalannya ini, tapi saya yakin adalah Pak Refli dan Pak Antoni bisa menceritakan tentang fakta persidangan beberapa hal yang dilakukan kemarin. Saya mungkin itu saya tidak berani cadas ini karena ada yang punya cadas ini. Mungkin Pak Antoni dulu saya persilakan. Ya, sebentar. Sebentar. Oke. Terlalu jauh. Ya, terima kasih Om Lim. Selamat sore semuanya, Bang Refli, Bang Marwan, Bang Narko, Om Lim. Ini Pilpres ini kalau kita lihat
sudah sangat transparan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan khususnya adalah oleh eh, pemerintah, oleh eksekutif, oleh Presiden Joko Widodo. Di mana itu pelanggaran-pelanggarannya, yaitu dari awal cawe-cawe, lalu kemudian alat untuk melakukan pemenangan itu adalah yang paling utama, yaitu adalah dua hal, yaitu Sirekap ya, mengenai IT dan sebagainya, dan kemudian bansos. Tapi saya cuma mau menyoroti yang bansos saja, karena banyak ahli IT yang sudah menyoroti itu. Nah, jadi bansos ini kalau kita lihat ini diputus hanya secara sepihak. Artinya kalau kita lihat perhatikan lagi, ini melanggar yang namanya Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang APBN, dan terutama adalah melanggar konstitusi. Nah, dan di luar dari itu, yang menyalurkan bansos ini adalah bukan Kementerian Sosial. Yang menyalurkan bansos ini adalah melalui koordinasi Bappenas, lalu yang menyalurkannya katanya Bulog. Ya. Dengan yang disalurkan adalah cadangan pangan pemerintah. Nah, di sini ada aturan-aturan yang juga dilanggar. Jadi sebetulnya Bappenas dan Bulog itu tidak boleh menyalurkan yang namanya bantuan sosial. Meskipun itu yang namanya bantuan sosial pangan. Nah, ini kan alasannya karena bantuan sosial pangan itu dialihkan bisa dilakukan oleh Bappenas. Ini melanggar dari mengenai kesejahteraan sosial dan mengenai kedudukan dari Kementerian Sosial. Bahwa bantuan sosial adalah bagian dari perlindungan sosial secara keseluruhan yang merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Sosial. Nah, jadi begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang sudah secara nyata itu dilanggar dalam memberikan bantuan sosial ini sampai dengan rencananya sampai Juni ya 2024, tetapi setelah pemilu beres, setelah pemilu selesai kelihatannya mulai terhenti gitu kan, apa yang dijanjikan mulai tidak ada lagi. Nah, untuk itu apakah pelanggaran yang secara nyata ini secara transparan sudah bisa dilihat, apakah MK, para hakim MK ini berani mengambil putusan bahwa ini memang melanggar. Dan yang menarik adalah, ini kan pertanyaan dari Hotman Paris yang ditujukan kepada saya sebagai ahli, saksi ahli pada saat itu, tetapi kemudian saya kembalikan kepada Mahkamah Konstitusi, di mana pertanyaannya adalah, anggap Jokowi, Presiden Jokowi ini melanggar apa yang saya bicarakan tadi. Pertanyaannya, apakah Mahkamah Konstitusi bisa memutus atau bisa membatalkan hasil Pilpres ini? Pertanyaan kepada Pak Antoni. Nah, itu pertanyaan kepada saya yang saya bilang bahwa itu adalah wewenang dari hakim gitu. Nah, tentu saja menarik bahwa apakah itu bisa apa tidak, mungkin Bang Refli bisa menceritakannya di sini kan gitu kan ya. Tapi kalau saya di ini saya tidak memberikan komentar, saya cuma memberikan bahwa dari sudut APBN, dari sudut bansos yang merupakan bagian dari APBN, bagian fiskal, ini sudah banyak sekali bukti-bukti ini adalah pelanggaran. Yang alasannya El Nino, yang tidak ada El Nino. Kalau yang namanya krisis pangan, itu harus dideklarasikan dulu ada krisis pangan. Siapa yang deklarasikan? Yaitu harusnya presiden dan menteri, gitu kan. Seperti pada saat itu ada misalkan masalah COVID. Itu kan dideklarasikan kan, pandemi gitu kan. Itu ada diumumkan dan ada undang ininya. Dan itu harus sebetulnya itu diumumkan. Tapi ini tidak ada, tiba-tiba bilang, oh ini karena El Nino dan sebagainya. Nah, kita kembali kepada apakah Mahkamah Konstitusi, para hakim Mahkamah Konstitusi berani mengambil keputusan yang
yang adil gitu, bukan untuk berpihak gitu, yang berdasarkan keadilan, berdasarkan kebenaran gitu. Nah, kita berharap dengan tidak adanya Anwar Usman, maka bahwa para hakim yang lainnya menggunakan hati nuraninya. Karena ini taruhannya adalah bangsa Indonesia ke depan. Indonesia adalah negara hukum. Kalau ini hukum tidak ditegakkan, maka Indonesia akan menjadi negara tirani. Nah, kalau kita lihat bahwa 16 Oktober di mana Gibran itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sebetulnya bukan Gibran ya, maaf, batas usia calon presiden dan wakil presiden selain di bawah batasnya adalah 40 tahun, tetapi juga ada tambahan norma, yaitu pernah menjadi atau sedang menjalani kepala daerah. Nah, kalau kita lihat putusan itu adalah tidak lepas dari adanya Anwar Usman, pamannya Gibran. Nah, dengan tidak adanya Anwar Usman, semoga bahwa hakim Mahkamah Konstitusi ini yang dulu memutus bahwa itu adalah ada 4 ya yang mengatakan bahwa itu tidak setuju, 4 yang tidak setuju bahwa ada batas usia itu, mudah-mudahan masih menggunakan hati nuraninya dan menegakkan keadilan ini. Jadi apa yang mesti dikhawatirkan oleh para hakim ini? Karena kita lihat bahwa kekuasaan presiden itu ada batasnya. Batasnya yaitu ya, sampai 20 Oktober. Tapi semakin ke sana, jadi kekuasaannya pun semakin semakin menghilang gitu ya, semakin kabur gitu kuasanya. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi menggunakan wewenangnya sesuai dengan seadil-adilnya, maka saya yakin rakyat akan berada di belakang Mahkamah Konstitusi tersebut. Kalau seandainya itu dikriminalisasi, maka saya yakin rakyat juga akan spontan membela para hakim itu. Jadi saya rasa begitu, semoga para hakim itu berani menggunakan hati nuraninya dan berani membela kebenaran. Terima kasih. Karena Pak Antoni mau pergi, mungkin sedikit secara analisa dari Pak Antoni lah. Ya. Kira-kira hakim itu dengan atau tanpa dukung rakyat berani melakukan sesuatu yang sebenarnya atau memang butuh dukungan rakyat? Ini harapan saya. Ya, harapan saya adalah Indonesia ini sudah masuk ke dalam era yang sangat buruk, sangat nadir, di titik nadir dalam arti demokrasi dan juga penegakan konstitusinya. Konstitusi ini banyak sekali dilanggar. Kalau kita lihat sejak 2018, putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah yang terendah di 2019, 2020, di mana pada saat itu era Anwar Usman, yang di mana dia sangat membela kesalahan-kesalahan konstitusi yang dilakukan oleh pelanggaran-pelanggaran konstitusi oleh pemerintahan Jokowi. Ya, contohnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK, dan sebagainya. Itu semua yang penting itu semua dibatalkan. Nah, harapannya adalah MK benar-benar akan menjadi benteng terakhir untuk menjaga konstitusi. Nah, tanpa Anwar Usman, saya berharap bahwa hal ini masih dilakukan karena ini adalah masa depan Indonesia dan para hakim konstitusi yang terdiri dari sekarang 8 orang, yang hanya 4 orang, 5 orang ini yang bisa membuat masa depan Indonesia berubah total. Apakah menjadi tirani, apa benar-benar negara demokrasi? Ya, terima kasih Pak Antoni. Jadi apa yang disampaikan Pak Antoni cukup menggembirakan rakyat yang cemas-cemas ini. Semoga. Baik, kami lompat dulu kepada Prof. Refli Harun. Saya berharap nanti Pak Maron banyak memberikan masukan karena beliau adalah tentu pengamat dari di pihak rakyat ya.
Jadi saya mohon Pak Refli banyak bercerita banyak tentang bukan saja fakta persidangan, tapi hal-hal yang terpenting apa yang harus dilakukan oleh rakyat ini. Apakah cuma berdoa saja atau apa yang bisa dilakukan? Nah, misalkan Pak Refli. Iya, terima kasih Om Lim ya. Ini Om Lim yang agak miskinan sedikit. Saya bilang Om Lim yang agak miskinan sedikit. Jadi kita tahu saat video ini diambil ya ada yang siaran langsung, ada yang enggak. Itu kalau kita hitung mundur tinggal 6 hari lagi Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan. Dan putusan itu akan mengikat apapun isinya. Tetapi kalau kita lihat dari hari yang ditentukan, itu tanggal 22 itu insya Allah hari Senin ya. Maka sesungguhnya Bapak-bapak semua, pemirsa semuanya, waktu kita tidak banyak untuk dalam tanda kutip memberikan masukan kepada Hakim Konstitusi. Karena bayangan saya selambat-lambatnya Jumat, itu sudah akan ada rapat permusyawaratan hakim yang akan memutuskan perkara ini. Mudah-mudahan ketika kita bicara ini, rapat permusyawaratan hakim itu belum digelar dan belum final. Kalau sudah digelar dan final, maka omon-omon ini gak ada gunanya, ya kan? Tapi mudah-mudahan belum digelar dan belum final. Atau kalau sudah digelar belum final. Nah, kenapa selambatnya hari Jumat? Karena memberikan kesempatan untuk menyusun putusan. Jadi kalau misalnya Jumat putus, maka mereka punya kesempatan ngedraft Sabtu Minggu. Barangkali mereka menggunakan Sabtu dan Minggu itu untuk draft. Tapi kalau mereka termasuk orang yang pelit dengan Pak Antoni ya. Kalau mereka pelit dengan tenaganya, mereka sudah rapat hari ini, mereka putuskan dan mereka draft. Ya kan? Ini yang menurut saya yang harus kita antisipasi, karena itu menurut saya yang bisa dilakukan oleh rakyat, masyarakat, tokoh dan lain sebagainya itu memberikan masukan kepada MK sebagaimana disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri, yaitu menyampaikan amicus curiae. Amicus curiae. Amicus, A-M-I-C-U-S, curiae. Ya, jadi amicus curiae itu kalau bahasa Inggrisnya friends of the court, kalau Indonesianya sahabat pengadilan. Jadi sahabat pengadilan itu adalah pihak ketiga yang memiliki pendapat, opini, masukan terhadap kasus yang sedang diperiksa oleh pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Walaupun itu tidak mengikat, tetapi paling tidak menjadi referensi para hakim. Dan juga dalam konteks Indonesia, kita memerlukan penguatan kepada MK. Bahwa seandainya kalau dia misalnya memutuskan yang mengabulkan permohonan, maka MK selamat, terutama hakim-hakimnya. Kan kita tidak tahu operasi apa yang sedang dijalankan oleh kekuasaan atau penguasa untuk menyetop hakim-hakim MK ini dari imajinasi mengabulkan permohonan. Karena itulah ketika saya ditanya wartawan, apakah demonstrasi yang digelar itu merupakan bentuk tekanan? Bukan, saya bilang. Itu bentuk sebagai dukungan aspirasi rakyat untuk mengimbangi intervensi yang mungkin terjadi. Kalau saya bilang, yang namanya intervensi itu yang nggak kelihatan tuh paling bahaya. Mungkin melalui telepon, melalui ancaman. Orang di kanan saya sudah berpengalaman sebagai mantan Danjen Kopassus ya. Itu yang paling berbahaya di situ. Oke, orangnya kuat, bagaimana dengan keluarganya? Kalau dibilang kami tahu loh, anak bapak, anak ibu sekolahnya di mana, tempatnya di mana, kan bisa terbirit-birit dia. Karena itu kita harus memberikan penguatan pada hakim MK bahwa kalau dia memutuskan untuk mengabulkan, safe dia dan keluarganya. Dan itu ada dukungan publik. Tidak terjadi chaos, tidak terjadi kekacauan. Karena imajinasi itulah yang sepertinya mau dikembangkan oleh salah satu paslon, ya, bahwa seolah-olah, ya, kalau ini dikabulkan, kalau saya lihat komen di media sosial, ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa itu paslon 2, tetapi paling tidak itu suara yang mewakili paslon 2, ya. Sekali lagi, suara yang mewakili paslon 2, seolah-olah tadi akan chaos, kemudian dari sisi ekonomi akan
banyak uang yang harus kita keluarkan lagi untuk menggelar pemungutan suara ulang dan lain sebagainya. Jadi technicality dan katakanlah intimidasi itu saya khawatir menyebabkan hakim MK menyerah. Karena sebagai orang yang pernah menjadi asisten hakim di MK, pemahaman saya adalah memang yang paling gampang menolak permohonan. Karena menolak permohonan itu artinya status quo, tidak terjadi perubahan apa-apa. Yang paling berat adalah kalau mengabulkan permohonan, karena terjadi sebuah perubahan. Yang menang jadi tidak menang, yang sudah siap-siap, ibaratnya dulu kan pasang jas, pasang dasi, tiba-tiba nggak jadi, karena harus pemungutan suara ulang dan lain sebagainya. Tapi pilihan kita adalah, termasuk saya sebagai lawyer 01, adalah meminta masyarakat sebanyak-banyaknya menyampaikan amicus curiae itu, selain unjuk rasa sebagai bentuk dukungan atau ekspresi rakyat untuk mendukung Mahkamah Konstitusi. Dan yang saya pahami itu bukan intervensi, itu adalah dukungan dan aspirasi. Intervensi itu yang di belakang layar, yang di belakang layar. Tidak perlu telepon, cukup kirimkan satu pesan, ya kan? Yang kalau Umar bin Khattab itu pesannya gampang, tapi bukan intervensi, dia mau meluruskan huruf alif aja, ketika seorang Yahudi komplain ke dia karena tanahnya mau diserobot untuk bikin masjid, kan, dikasih. Tapi ini kan bukan sign yang meluruskan, tapi sign yang ingin membengkokkan. Ini yang kita tidak mau, kan. Jadi saya berharap hari ini konon dari paslon 1 menyampaikan review tentang persidangan, kemudian analisanya kepada tim hakim. Apakah itu memang diatur atau memang itu termasuk Lawrence Kurai? Bukan. Jadi itu bukan amicus curiae, itu adalah kesimpulan. Jadi sekuen dari persidangan, tapi tidak dibuka sidangnya, cuman menyampaikan kesimpulan. Nah, good news-nya adalah kesimpulan ini biasanya tidak diberikan dalam pilpres sebelumnya. Karena dalam pilpres sebelumnya, hakim sudah menganggap, udah cukup lah, ngapain pakai kesimpulan. Tapi ini diberikan kesimpulan plus 2 hal. Bonusnya, tambahan bukti, dan yang kedua adalah tanggapan terhadap pernyataan Pak Menteri. Nah, dari sana kita mengatakan beberapa menteri itu bohong, dalam tanda kutip bohongnya, ya. Entah dia sengaja atau tidak, kita nggak tahu motifnya. Seperti misalnya Sri Mulyani mengatakan bahwa yang namanya automatic adjustment itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Ternyata tidak lumrah, tidak biasa. Dan sekuen waktunya juga nggak masuk akal. Karena kalau kita mau motong anggaran kementerian dan lembaga, itu harus dilakukan pada akhir tahun anggaran, bukan di awal anggaran. Karena kalau di awal anggaran kita tidak tahu apakah realisasi APBN penerimaannya itu tercapai atau tidak. Nah, jadi banyak hal. Kemudian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa produksi beras turun sampai 5 juta sekian, padahal ahli kita Faisal Basri mengatakan cuma 0,6 juta sekian. Sementara impor berasnya 3 juta 0,06 ton. Jadi penurunan produksinya cuma juta ton, tapi impornya 3 juta ton lebih. 2,4 juta tonnya kemana? Ternyata nggak jelas. Sebab harga beras itu justru mencapai titik tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Kan sebuah anomali. Harusnya kalau misalnya impornya lebih banyak, operasi pasar, harga turun. Ternyata bukan untuk operasi pasar, patut diduga untuk bansos, untuk ngasih bagi-bagi beras kepada calon pemilih, kan. Nah, pasca pemilihan stok beras kagak ada lagi, sudah dibagikan dan melambung tinggi. Nah, yang seperti itu kita telanjangi di dalam kesimpulan, termasuk Risma misalnya. El Nino dulu bagian dari Kementerian Sosial, sekarang enggak, mereka tidak dilibatkan dalam pembagian beras El Nino. Lalu El Nino itu sendiri, keputusan untuk memperpanjang bansos El Nino itu nggak masuk akal karena dianggap
El Nino itu puncaknya bulan September dan Desember sudah reda. Iya. Ngapain lagi diperpanjang sampai Juni 2024? Kenapa? Karena tadi untuk persiapan pemilu, baik putaran pertama maupun putaran kedua. Juni kan putaran kedua. Maka penggelontoran bansos beras itu diperpanjang dari Desember sampai Juni. Tapi setelah ternyata 02 menang, itu terseok-seok itu penggelontoran setelah bulan Februari kemarin. Itu. Demikian juga uang cash yang 200.000 per bulan dibayarkan 3 bulan. Mestinya Januari, Februari, Maret, Iya. jadikan Februari tarik. Ya, ditarik ke Februari 3 bulan, Iya. 600.000. Nah, ahli kita mengatakan semakin tinggi kemiskinan, maka semakin besar pengaruh bansos itu, baik beras maupun uang cash itu terhadap terhadap preferensi memilihnya. Karena itu menurut saya sekali lagi, kalau cuma ukurannya itu adalah bukti, kita mengatakan banyak hal yang bisa kita buktikan. Hanya pertanyaannya adalah definisi terbukti bagi MK itu apa? Apakah dia harus sifatnya material, statistik, dan kemudian kuantitatif, ataukah cukup keyakinan dia? Oh iya, Presiden cawe-cawe saya yakin, bansos iya, dan lain sebagainya. Karena kalau dihitung secara kuantitatif semuanya, nggak adil. Pilpres ini kan dari Sabang sampai Merauke kasusnya, sementara kita dikasih kesempatan cuma 1 hari untuk membuktikan. Kan tidak masuk akal. Belum lagi persidangan yang begitu melelahkan dan lain sebagainya. Karena itu mudah-mudahan hakim terketuk hatinya bahwa cukup alasan bagi dia untuk mengatakan pemilu curang. Nah, kalau pemilu itu curang, ya mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan, yaitu Prabowo Gibran didiskualifikasi, diperintahkan pemungutan suara ulang hanya 01 dan 03 saja. Baik, sebelum itu Pak. Ya. Mungkin sebelum Pak Marwan, mungkin ada satu yang menarik bagi para hakim selain masalah bansos, apa sebenarnya? Ya, selain masalah bansos banyak sesungguhnya. Yang paling menarik lagi adalah soal Gibran. Jadi di dalam persidangan itu penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden itu jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Kenapa begitu? Karena bertentangan dengan hukumnya, karena waktu Gibran mengajukan diri, mendaftarkan diri, itu peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tidak diubah. Karena di peraturan itu masih 40 tahun dan tidak ada pengecualiannya. Orang mengatakan, kan putusan MK-nya kan lebih tinggi. Iya, tetapi putusan MK itu tidak self-executing. Dia harus tetap dilaksanakan melalui peraturan KPU. Karena peraturan KPU itu adalah instrumen untuk melaksanakan undang-undang. Termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau aturan pelaksananya tidak diubah, lalu dia pakai apa? Untuk melakukan verifikasi dan lain sebagainya. Kan begitu? Atau dia misalnya, untuk usia tidak perlu dipakai, yang lain dipakai, kan nggak bisa begitu. Nah, itu sudah cetol welo-welo orang Jawa bahwa itu terbukti secara nyata ya, atau beyond reasonable doubt kalau dalam pengadilan biasa. Tinggal hakim konstitusi berani nggak melakukan diskualifikasi baik terhadap dua-duanya maupun terhadap Gibran. Belum lagi kalau kita lihat macam-macam hal yang bisa mengarahkan indikasi kecurangan. Sebagai contoh misalnya begini, itu tingkat elektabilitas Prabowo Subianto bulan Oktober sebelum dipasangkan Gibran itu kira-kira cuma kalau versinya EF 38, kalau versinya Kodari bahkan lebih kecil 34 cuma bulan Oktober. Begitu kemudian dipasangkan dengan Gibran terjadi pelipatan yang kita duga mobilisasi survei dari 34 ke 58 terakhir. 24% berarti penambahannya. Pertanyaannya adalah dalam teori survei, apa input yang dibutuhkan untuk menaikkan elektabilitas sebesar 20 atau 24% hanya dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan. Ada bilang, wah ini kan karena Prabowo sudah terkenal, sudah berapa kali ikut pemilu. Lah, saya bilang kalau dia terkenal bukan 34 atau 38%, tapi harusnya sudah 90% dia. Terbukti dia cuma 34-38%. Yang menonjol survei dari siapa, Pak? Yang menonjol survei dari siapa? Terus terjadi lonjakan. Iya, banyak. Ada survei dari Denny JA, survei dari kelompok-kelompok itulah.
Kodari nggak melakukan survei sesungguhnya. Dia cuma ngutip survei orang lain aja. Ya, karena waktu saya tanya Burhanuddin Muhtadi, iya. Nah, mereka mengatakan sudah di atas 50 dan kemudian hasilnya kan 58 ditetapkan. Nah, itu sendiri unusual sebenarnya. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa mengarahkan pada hakim bahwa oh iya ya, curang. Tinggal bagaimana dia, apa angle yang mau diambil. Angle curangnya atau angle tidak curangnya. Kalau dia mengatakan angle curangnya, banyak alasan untuk mengatakan pemilu curang. Tapi kalau angle tidak curang, banyak alasan untuk melakukan yang namanya eufemisme, penghalusan-penghalusan. Itu yang saya tambahkan. Baik, mungkin itu tapi ditahan dulu. Kami mohon nanti 10 menit terakhir nanti juga memberikan satu kabar gembira lah. Ya. Mungkin Pak Marwan dulu, kami silakan Pak Marwan untuk memberikan komentar atau tentu Pak Marwan juga banyak mengamati dalam fakta-fakta persidangan itu dan apa ada rasa optimis terhadap apa yang tadi disampaikan Pak Refli tadi. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih, Om Lim. Saya kira kalau kita sedikit membahas secara garis besar ya, isunya adalah bahwa ini ada pemilu curang. Dan pemilu curang ini digugat dengan menunjukkan berbagai pelanggaran yang sifatnya TSM. Nah, karena itu lalu pemohon meminta minimal ada 3 hal. Pertama, batalkan putusan KPU 20 Februari, ya. Kemudian 20 Maret ya, diskualifikasi Prabowo Gibran dan Pilpres ulang. 3 ini. Nah, sementara kalau kita bicara termohonnya sebenarnya KPU. Lalu pihak terkaitnya itu 02. Jadi bukan menggugat 02 kan, menggugat KPU. Nah, tapi kalau kita kaitkan antara pemilu curang dengan KPU, biang dari pemilu curang ini adalah Joko Widodo. Karena Joko Widodo ini bisa mengendalikan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Bahkan MK pun saya kira meskipun putusannya keras, tapi itu juga di bawah kendali dari Joko Widodo. Belum lagi Joko Widodo itu menggunakan politik penyanderaan terhadap partai-partai. Sehingga kalau bicara curang itu memang objek dari apa yang sedang diadili oleh MK. Tapi kalau kita mundur, siapa sebetulnya biangnya? Yaitu Joko Widodo melalui apa? Melalui KPU, ya wasit yang ikut justru bermain memihak. Kemudian Bawaslu yang harusnya mengawasi itu tidak melakukan apa-apa, DPR yang harusnya melakukan pengawasan terhadap seluruhnya itu di bawah kendali Jokowi. Sehingga dengan begitu harapan rakyat itu memang tinggal kepada MK. Kalau MK misalnya mengakui dirinya sebagai pengawal konstitusi, lalu dalam sumpah jabatan sebagai hakim itu menyatakan akan menjalankan proses pengadilan secara adil, ya, dan patuh terhadap konstitusi. Konstitusi ini kan hukum dan semua undang-undang yang berlaku. Nah, kita kaitkan dengan tadi apa yang dilakukan oleh Joko Widodo yang curang ini, lalu dasarnya adalah kecurangan yang TSM, maka sudah sangat banyak bukti atau alat untuk bagaimana hakim itu memutuskan. Sehingga kita tidak perlu cari-cari bahwa karena adanya bansos, ini naik berapa persen. Karena bansos itu sendiri sudah merupakan pelanggaran, ada undang-undangnya. Kalau hakim itu mau hanya melihat kepada undang-undang misalnya tentang TSM, yang sifatnya terstruktur itu melibatkan polisi, ada kepala daerah, ada kepala-kepala desa, ada menteri-menteri, misalnya. Ini undang-undang pemilu sudah mengatur. Atau misalnya kita bicara tentang undang-undang aparatur sipil negara, ada aturannya. Polisi juga ada undang-undang kepolisian. Kalau terlibat, ini sebetulnya pakai undang-undang ini juga bisa.
si hakim-hakim tadi, tanpa harus kita melihat bahwa dengan bansos naik berapa persen. Itu bisa saja, tapi lewat undang-undang pun sebetulnya kenapa misalnya bansos itu dianggap money politics, lalu ada ini menjadi delik untuk hukuman kalau tidak salah 5 tahun ya Pak Refli ya. Pasalnya saya lupa 354 atau berapa di undang-undang pemilu itu ada. Kenapa bansos sampai dilarang dan ada sanksi ya karena memang tidak boleh. Ya kan, tapi ini dilakukan secara terbuka oleh presiden. Sehingga sebetulnya dengan begitu kita berharap bagi hakim itu untuk ingat bahwa dia itu adalah pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, dan itu artinya kita bicara hukum. Kemudian dia harus menjaga konstitusi dan undang-undang yang berlaku itu untuk tidak dilanggar. Kalau ada pelanggaran dia bisa memakai itu untuk membuat putusan yang adil, ya. Sehingga dengan begitu, dan dia juga disumpah, ya. Ada sumpah jabatan hakim itu waktu di awal untuk jadi hakim MK, maka kita tidak merasa perlu ada kekhawatiran kalau hakim itu memang benar-benar memutuskan sesuai dengan sumpah jabatannya dan perannya untuk mengawal konstitusi dan penegakan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, kalau kita bicara bahwa ada misalnya tekanan dari pihak 02 atau dari pemerintahan Jokowi, maka kita ingatkan bahwa rakyat itu mendukung hakim-hakim untuk membuat keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku, tapi juga kita mengingatkan, ya. Tadi di samping kita mendukung, kita mengingatkan bahwa Anda itu disumpah. Jangan sampai Anda itu membuat keputusan yang justru tidak adil dan melanggar sumpah jabatan Anda. Jadi sekaligus nih kita ada dukungan, ada peringatan, tapi juga kita berharap, kita juga berdoa. Kita berdoa, tadi juga sudah disampaikan di acara Istighosah, kita mendoakan supaya memang hakim-hakim itu berani membuat keputusan sesuai dengan hati nurani dan konstitusi dan aturan yang berlaku. Sebelum diakhiri Pak Marwan, Ya. Tadi Pak Marwan banyak menyinggung tentang presiden ya, dalam kebijakan di dalam proses Pilpres kemarin itu ya. Apakah harapan atau pandangan Pak Marwan sidang ini akan bisa mempunyai dampak kepada presiden, bukan hanya sekedar memutuskan apa yang menjadi koreksi terhadap paslon 02 itu? Iya, jadi memang kita bertahap ya. Sekarang yang prioritas itu adalah MK memutuskan sesuai aturan yang berlaku, sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan apa fakta-fakta TSM yang memang sudah bisa ditunjukkan oleh pemohon dari 01 dan 03. Dengan begitu tadi 3 hal yang kita harap sebagai putusan, ya minimal itu ada pembatalan putusan KPU tanggal 20 Maret, ada diskualifikasi Prabowo Gibran, ada Pilpres ulang. Itu yang kita harapkan sekarang ini tahap pertama. Tapi dengan tadi kita bicara TSM dan pemeran utamanya itu adalah Joko Widodo, itu hal lain yang mestinya kita tidak akan berhenti setelah itu. Tapi jangan itu dulu gitu. Ya kan? Nah, kalau bicara tentang Jokowi ini ya, kita bicara tentang bagaimana kalau dibandingkan dengan peran dari wasit yang memihak, ya, wasit yang mestinya bisa berlaku adil, yaitu KPU atau Bawaslu, ya, atau DKPP misalnya, untuk supaya pertandingan 1, 2, 3 ini bisa berjalan secara luber dan jurdil misalnya. Tapi karena wasitnya justru memihak, ini kan tidak terjadi, maka timbul gugatan. Tapi yang lebih parah sebetulnya wasit ini ada di bawah kendali mafia, dan pimpinan mafianya itu ada
adalah Joko Widodo. Dan kalau kita berharap misalnya DPR itu berperan, DPR-nya pun untuk bagaimana mencegah mafia atau hasil supaya tidak memihak. Dan itu dikatakan oleh Frans Manissuk. Iya, ini makanya kita bicara mafia itu memang fakta ya. Kalau di dunia bola itu mafia itu sangat berkuasa, ya kan? Nah, di sini juga sama, pimpinan mafianya itu ya Joko Widodo, yaitu pimpinan oligarki nepotis. Jadi itulah yang kita hadapi sekarang. Nah, inilah yang kita ingatkan kepada MK. Tolong MK itu untuk minimal tadi, di samping kita kasih dukungan, kita juga ingatkan dia ada sumpah jabatan. Ya. Dan itu saya kira bicara tentang moral dan agama. Ya. Jangan sampai ini di nomor duakan. Ya. Ya, berarti kalau sampai di nomor duakan ya memang bermasalah. Ya, Bisa saja mungkin juga bisa dibawa kendali PKI misalnya, Ya. kan sudah tidak beragama. Baik. Itu gitu. Ya, sudah 10 menit persis sebelum nanti kita menunggu apa yang disampaikan terakhir dari Pak Refli. Ini di samping kita ini ada Majen Purnawirawan Sunarko yang kita lihat rakyat agak bangga juga ini karena perjuangan rakyat ini di backup dan beliau ditunjuk ya presidium itu untuk mengawal apa yang diperjuangkan oleh rakyat. Pak Narko mendengar sendiri dari fakta-fakta dari Pak Refli, Pak Antoni dan Pak Marwan. Jadi hal yang nampaknya diharapkan oleh masyarakat itu bagaimana kita menunjukkan bahwa backup kepada hakim itu supaya berani ya memutuskan sesuatu sesuai dengan fakta persidangan kayak gitu dalam bentuk seperti apa Pak kira-kira, atau apa mau bicara apa Pak tentang melihat proses ini? Silakan Pak. Om Lim, Pak Refli, Pak Marwan yang saya hormati, pemirsa yang saya muliakan, sudah cukup banyak ulasan dari Pak Antoni, Pak Refli, Pak Marwan tentang pelaksanaan sidang Mahkamah Konstitusi yang sekarang berjalan. Saya sebagai aktivis politik yang mengamati kehidupan bernegara di negara kita ini, melihat memang negara kita ini sedang kacau balau dikelola oleh pemerintahan Jokowi ini. Sekali lagi saya katakan, saya dan teman-teman dan saya yakin jutaan rakyat melihat bahwa Jokowi mengelola pemerintahan ini dan kacau balau seenak perutnya saja dengan mengabaikan ya norma, aturan, hukum yang telah dibuat. Bahkan hukum norma yang ada dia rubah sesuai kepentingan kekuasaan dia gitu. Nah, itu bisa kita lihat sejak dia berkuasa dari 2014, 2019 dan sekarang ini sampai sekarang ini udah hampir 10 tahun. Nah, kemudian kembali kepada sidang MK yang sedang berjalan. Saya katakan, saya yakin hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi itu kalau mau jujur, kalau ingat sama sumpahnya sebagai hakim dan ingat agama yang dianut, pasti dia tahu bahwa pemilu yang baru berjalan pada Februari 2024 ini penuh kecurangan, penuh kelicikan yang sangat menjijikkan. Jadi sebenarnya hakim itu sekali lagi kalau punya nurani, masih punya kejujuran, masih punya agama, pasti tuntutan yang diajukan oleh tim 01 dan 03 yaitu diskualifikasi paslon nomor 2 dan laksanakan ulang pemilu tanpa paslon nomor 2 itu dipenuhi oleh itu hakim. Yang saya tidak tahu, hakim itu masih punya nurani tidak? Masih punya takut nggak dengan ajaran agama yang dianut? Itu saja, itu yang susah saya. Kenapa saya katakan susah? Saya sudah ikuti beberapa pengadilan dagelan yang terjadi di era Jokowi ini. Dan bagaimana penegakan hukum di era Jokowi ini. Di sini ada lawyernya Pak Refli, tapi biar aja lah. Lawyer siapa? Oh, Pak ahli hukum tata negara ya. Ya Pak Refli ahli hukum tata negara, nggak tahu nih menurut Pak Refli ini negara dikelola dengan
hukum yang ada atau tidak gitu. Kenapa saya katakan gitu? Lihat banyak kejadian di eranya Jokowi ini. Dari dulu kematian sekian ratus petugas KPPS tak ada pengusutan, yang jadi korban di waktu unjuk rasa 2019 di Bawaslu itu juga penyelesaian nggak jelas. Kemudian ada pengadilan dagelan di kasus kilometer pembunuhan, di kasus kilometer 50 itu nggak jelas. Sambo itu juga pengadilannya itu tidak jelas, hukuman mati jadi hukuman seumur hidup dan sebagainya. Kasus Kanjuruhan itu juga pengadilan dagelan, mati ratusan, cuman Kapolres dicopot dan segala macam. Nah, karena itu saya jadi pikir hakim-hakim yang ada di era sekarang ini masih punya nurani nggak gitu. Itu saja. Nah, ini saya ragukan ini hakim ini nggak punya nurani, nggak punya kejujuran dan tidak punya keberanian menegakkan kebenaran. Jadi kalau ditanya tanggapan saya, kalau hakim ini masih punya kejujuran, masih punya nurani, masih ingat ajaran agama, masih ingat sumpah dia, saya yakin gugatan yang diajukan 01 dan 03 dikabulkan, yaitu diskualifikasi paslon nomor 2, ulangin pemilu tanpa paslon 02. Karena apa? Sudah segitu banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Antoni, Pak Refli, dan Pak Marwan, bagaimana masifnya ini pelanggaran, kecurangan, kelicikan pelaksanaan pemilu itu. Udah nggak perlu saya ulangin. Iya, jadi Tapi karena ngelihat pengalaman pengadilan selama ini banyak pada dagelan, jadi saya juga pesimis. Gugatan itu dikabulkan oleh hakim. Karena itu saya sebagai aktivis, yang saya dengar suara dari rakyat, dan sampai hari ini juga ada istighosa ya, yang sifatnya doa kayak ini. Itu karena apa? Karena gak yakin kalau MK itu akan memenuhi tuntutan atau gugatan paslon 01 dan 03. jadi Hari ini tuh, hari ini sampai hari ini rakyat itu sebetulnya masih mengingatkan dan membackup. Kalau nanti kemudian peringatan dan backup kepada hakim, backup kepada tim lawyer nggak diperhatikan, ya jangan kaget kalau rakyat nanti menuntut kedaulatan yang dimiliki. Mereka ini kan cuman penerima amanah dari rakyat, kedaulatan dari tanah rakyat. Tapi sekarang rakyat dikuyo-kuyo dan dijolimi. Itu saya dengar, bukan nggak saya jadi dengar. memang kecurangan ini kan memang secara mata telanjang itu siapapun bisa Iya, melihat ya. betul. Sekarang ini kalau menurut hemat banyak orang, hakim atau persidangan ini kan hanya membuktikan secara hukum atau secara data untuk memenuhi ini Pak. Tapi kalau kecurangan itu tidak bisa dielak tentunya. Iya. Nah, andai kata keputusan itu seperti yang dikhawatirkan Pak Narko tadi, dan rakyat nampaknya juga tidak mau menyerah begitu saja, karena inilah Saya yakin itu. saat terakhirnya untuk menyelamatkan negara ini. Iya. Kemudian mereka ingin menempuh yang mereka katakan people power itu, bagaimana tanggapan Pak Narko ini? Iya, menurut saya wajar. Kedaulatan itu punya rakyat kok. Sekarang rakyat dijolimin. Rakyat itu apalah istilahnya ya, dijolimin dan tak dianggap sebagai rakyat pemilik kedaulatan. Mereka berbuat seenak perutnya saja. Konstitusi yang ada dirubah-rubah sebagian. Yang ada banyak yang nggak dilaksanakan. Padahal kan konstitusi itu adalah amanah rakyat itu. Amanah rakyat itu. Untuk mengelola negara ini nyata kan tidak. Jadi seperti apa nanti kalau rakyat itu dalam wujud seperti apa? Social society atau, dan Pak Narko tetap harus merasa harus mendampingin terus atau seperti apa? Ya, saya bukan mendampingin, saya bersama-sama. Bersama-sama. Ya saya bersama-sama rakyat. Saya semacam tadi juga bersama-sama saja. Ya kan saya dengar. Rakyat itu sekarang ini karena masih rasa takut, masih bersabar, mempercayakan kepada MK. Kalau nanti MK tidak juga bisa memberikan harapan kepada rakyat, saya yakin rakyat akan main hakim sendiri. Baik, kepada Pak Refli ini sangat ditunggu sekali. Orang yang kepengen tahunya kan mesti bocoran kesimpulan dari Pak Refli ini kan yang sangat diharap-harap dari masyarakat.
tadi saya kira sangat bagus sekali memberikan masukan tentang Anies Kurkurai tadi. Ya. Itu menjadi penting karena menurut kita hakim ini kan sekarang sedang melakukan apa istikharah atau Istighosa. Ya mudah-mudahan hakimnya betul-betul istikharah lah. Ya, Bukan karena takut atau karena lain sebagainya. ya. Jadi mungkin Anies Kurkurai tadi memang menjadi apa terbuka bagi kita, dan tentu kita akan mencoba tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan karena hakim itu kan sekarang sedang mencari apa itu petunjuk lah katanya. Ya, saya persilakan Pak Refli. Iya, jadi ketika kita mau mengajukan ke MK, ada pakar yang mengatakan nggak usah ke MK karena MK itu killing ground katanya, killing field ya. Jadi dia ladang pembunuhan, ya tempat pembunuhan, tempat pembantaian. Nah, karena itu katanya nggak usah mengajukan ke MK. Saya sebenarnya percaya dengan kata-kata seperti itu, bahkan sampai saat ini. Tetapi persoalannya adalah kita kan tidak punya pilihan lain. Pilihan kita kan 3, jalan politik, angket, nggak jelas. Layu sebelum berkembang angket ini. Dan angket pun tidak berujung pada misalnya perintah pemungutan suara ulang atau pemilu ulang, tapi bisa menyebabkan sekedar turbulensi politik, walaupun bukan tidak penting. Yang kedua adalah MK, dan ketiga adalah massa untuk mendukung 2 layer hukum dan politik ini. Nah akhirnya kan yang kita jalankan adalah MK dan massa. MK jalan, massa juga jalan. Karena harus memilih alternatif yang kata orang killing ground itu, killing field, ya sudah, kita jalani dengan sebaik-baiknya. Dan menurut perkiraan saya, setidak-tidaknya ada 2 jenis pelanggaran yang sebenarnya bisa kita buktikan. Satu, pelanggaran yang terukur. Pelanggaran terukur itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran. Sebenarnya dilakukan oleh KPU sesungguhnya dalam hal penetapan Gibran sebagai cawapres karena tidak melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan bahkan cenderung melanggar konstitusi karena KPU bertindak tidak independen. Kalau KPU bertindak independen, dia akan mengikuti kata-kata Yusril, lawyer Gibran sekarang, yaitu sebelum dia jadi lawyer, Yusril mengatakan kalau putusan 90 itu datang kepada saya akan bilang enggak deh katanya. Saya tidak akan gunakan, terima kasih, daripada nanti dipersoalkan itu. Nah, itu ketika Yusril masih lurus, belum normal. Masih normal ya. Dia mengatakan itu. Karena itu saya mengatakan dari pelanggaran yang sifatnya terukur itu jelas seharusnya di Gibran minimal didiskualifikasi. Karena terukur, measurable. Kalau kita sudah bilang pelanggaran itu terukur, apalagi yang bisa mengalahkannya harusnya kan? Kecuali tadi MK mau main-main aja. Yang kedua adalah pelanggaran yang tentu tidak mudah kita buktikan one by one faktanya, tetapi kita meyakini itu, yaitu pelanggaran yang terstruktur. Pelanggaran yang digerakkan oleh cawe-cawe Jokowi, pelanggaran yang digerakkan oleh istana. Wujudnya adalah macam-macam, pengerahan atau mobilisasi aparat, kemudian pengerahan atau deploying financial resources ya, seperti bansos dan lain sebagainya. Kemudian pengerahan fasilitas negara, menteri-menteri berkampanye tidak cuti kan, dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya sudah menjadi keyakinan umum. Tidak perlu menjadi orang pintar-pintar amat untuk tahu bahwa pemilu ini curang. Kan begitu. Udah sangat jelas. Ceto welo-welo juga. Kalau hakim MK mengatakan wah buktinya nggak cukup dan lain sebagainya, mereka sendiri yang membuat sebuah hukum acara yang tidak memungkinkan orang membawa bukti sebanyak-banyaknya. Atau membawa saksi sebanyak-banyaknya. Karena waktunya hanya dibatasi 1 hari dan jumlahnya cuma 19. Bagaimana kita kemudian dia meminta sebuah bukti yang betul-betul solid ya, tetapi kemudian proses pembuktiannya hanya 1 hari. Karena itu bagi kita harusnya
cukuplah bagi MK untuk sekedar mengkonfirmasi bahwa memang pemilu ini curang. Tanpa harus dibuktikan, semua itu menjadi common knowledge. Makanya saya kira tidak perlu pintar-pintar amat untuk mengatakan bahwa Jokowi ikut cawe-cawe, Jokowi ikut menentukan, Gibran itu dipasang karena Jokowi pengen terus berkuasa dan lain sebagainya. Mungkin Pak Refli ingin mengatakan dengan fakta-fakta itu tidak mungkin MK berani menolak dari gugatan itu sendiri. Harusnya begitu kalau untuk mengatakan. Jadi menurut saya minimal pemungutan suara ini harus diulang, itu minimal. Nah, apakah nanti diulang dengan 3 calon, diulang dengan calon yang diganti cawapresnya, atau tanpa 02. Jadi Tanpa 02 orang. apa? Nah, 02 udah ikut nipu kok. ya, maksud saya begini. Maksud saya, saya berpikir minimal. Karena MK itu selalu ada toleransi itu yang susahnya. Ya. Nah, tapi Toleransi kok sama penjahat. memang itu yang terjadi. Itu masalahnya. MK itu toleransi sama penjahat pun dia masih toleran. Nggak boleh. Karena itu menurut saya itu kita bicara minimal. Tapi kalau maksimal untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi, siapapun yang curang itu harus didiskualifikasi. Betul. Yang namanya Ben Johnson itu sudah dapat medali emas dia di Olimpiade Seoul tahun 1988 ya. Waktu itu udah menang, udah memecahkan rekor dunia, begitu kemudian dia ternyata anabolik steroid, ya dicabut medali emasnya. Nggak ada turun jadi medali perak atau apa ya kan. Nah, ini menunjukkan bahwa even orang yang sudah menang sekalipun itu masih bisa dibatalkan kemenangannya melalui sebuah prosedur yang sah. Kalau pemerintahnya waras. Ya, maksudnya dalam konteks ini kalau hakimnya waras. Iya juga. Ya, kalau hakim konstitusinya waras. Tapi kalau hakim konstitusinya setengah waras, ya minimal pemungutan suara ulang. Walaupun misalnya tetap diikuti oleh calon yang curang itu, walaupun minimal dalam proses pemungutan suara ulang, Jokowi harus dikerangkeng. Dikerangkeng, tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh menggunakan instrumen bansos dan lain sebagainya. Dan kalau itu dilakukan lagi, maka harusnya MK memperingatkan, kamu kalau Anda melakukan lagi, kami akan tidak segan-segan mendiskualifikasi dan menetapkan pemenang. Kan begitu harusnya kan? Yang di luar diskualifikasi. Tapi sayang, keberanian itu tidak pernah datang dari Mahkamah Konstitusi sampai sejauh ini so far. Dan kita berharap bahwa hakim-hakim MK ada terbit keberaniannya setelah masyarakat nanti menyampaikan amicus curiae, menyampaikan tambahan pendapat, opini dan lain sebagainya untuk meyakinkan bahwa di belakang Mahkamah Konstitusi itu ada jutaan rakyat yang berharap bahwa demokrasi ini ditegakkan, dan satu-satunya menegakkan demokrasi itu adalah mendiskualifikasi 02, memerintahkan pemungutan suara ulang di antara 01 dan 03. Nah, mudah-mudahan itu tuntutan maksimal, tapi minimalnya ada yang dimenangkan, yaitu minimal pemungutan suara ulang. Dan saya menolak dengan tegas skenario yang disampaikan seorang ahli hukum tata negara mengatakan bahwa Gibran didiskualifikasi, lalu Prabowo dilantik sebagai presiden, lalu nanti akan dipilih wapresnya di sidang umum MPR. Maunya Prabowo. Itu menurut saya putusan Sontoloyo. Iya betul. Itu Kenapa? maunya Prabowo. Dan itu dimaui pendukung 02. Iya. Karena Gibran itu bagi 02 liability, beban. Jadi itu bukan putusan yang benar. Karena kalau kita bicara tentang kemenangan 02 yang curang, itu kan tidak hanya dilakukan oleh Gibran, tapi mereka melakukannya secara bersama-sama. Bersama-sama. Prabowo sebagai calon presiden dengan sengaja mengundang Jokowi masuk dalam gelanggang dengan melamar putranya sebagai cawapres. Sementara dia dikelilingi orang-orang yang jauh lebih qualified dan berpengalaman, mulai dari Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, kemudian Erick Thohir, semuanya yang lebih senior, Yusril Iza Mahendra sendiri. Tetapi memilih Gibran bukan karena Gibran orang hebat, tapi Gibran anaknya Jokowi. Karena Gibran bapaknya presiden. Pak Refli, ada dua analisa dari sahabat kami, sahabat kita, yang nampaknya agak sedikit berbeda. Mungkin saja tidak berbeda, tetapi cara melihatnya. Yaitu pertama dari teman Dr. Tani Rosid. Dia mengatakan bahwa
tidak mungkin akan berani MK berseberangan dengan penguasa Ya, karena akan terjadi gini-gini chaos dan sebagainya. Iya. Yang kedua yang agak menyenangkan ini dari saudara Jumhur. ya, Dia mengatakan bahwa feeling dia ini karena ini para hakim ini termasuk orang yang bermoral gitu ya. ya. Dia memperlihat bahwa nampaknya bisa 7-1. 1 itu yang menolak dan 7 itu menerima. Ini dari kedua ini apa yang ingin Pak Refli katakan? Iya, saya tidak membaca persis tulisan mereka, terutama Tony Rosset. Biasanya Tony Rosset menyampaikan dalam tulisan biasanya. Iya, tulisan. Kalau Jumhur biasanya menyampaikannya di dalam statement, lebih mudah. Betul. Nah, sebenarnya gini, banyak di antara teman kita yang mengemukakan pesimisme itu untuk nge MK agar MK kemudian mengatakan kami nggak seperti itu. Kan begitu? Iya. Jadi ini penakut dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya ada yang mengatakan MK berani. Jadi ada dua arus yang dengan cara berbeda ingin mendorong MK menjadi orang-orang yang bermoral, berintegritas dan berani. Cuman ada caranya MK penakut, ada caranya mendorong, kamu berani, ya. Ya MK dia anak kecil juga, Pak Jenderal. Saya tidak menganggap mereka orang dewasa dan negarawan karena mereka masih tengok kanan, tengok kiri. Saya sependapat tuh. Iya, karena itu kita dorong terus untuk penguatan ini. Nah, jadi kata-kata Tony Rosset itu sebenarnya cara tadi ngenyek, tetapi dia berharap nyekan itu membuat MK berani. Gitu. Kalau Jumhur, saya senang itu optimisme yang luar biasa. Saya membayangkan kenapa dia 7-1. Saya bisa nilai mungkin 1 itu Guntur Hamzah. Guntur Hamzah itu, Profesor Guntur Hamzah itu adalah hakim konstitusi yang Itu asal Sani. yang bongkoan, ya, betul-betul menyerah kepada kekuasaan karena dia dipilih tidak melalui mekanisme yang benar. Kan untuk terpilih sebagai hakim konstitusi kan harus partisipatif, transparan, kemudian objektif dan akuntabel. Dia nggak ada buka pendaftaran langsung kamu mau jadi hakim konstitusi nggak, tiba-tiba berproses di Komisi 2 jadi hakim konstitusi dan dipecat Aswantonya. Karena itu menurut saya dia menjadi hakim yang sangat mudah dipengaruhi karena pengangkatannya sendiri sebenarnya betul-betul di luar mekanisme yang ada. 7 lainnya saya merasa yakin, yang paling yakin dengan Saldi Isra kalau saya mau jujur. Saldi Isra menurut saya hakim konstitusi yang paling independen karena dia tidak berasal dari institusi yang memungkinkan dia dicengkeram. Dia kan dari perguruan tinggi dan saya kira perguruan tinggi di Sumatera sana relatif jauh lebih independen kadang-kadang. Yang kedua, saya percaya sama Soehartoyo, rekan Saldi Isra yang satu ide menolak presidensial threshold. Hanya 2 orang ini yang menolak presidensial threshold. Sekarang jadi ketua dan wakil ketua MK. Termasuk menolak Gibran juga ya? Ya, dia termasuk menolak Gibran. Saldi juga menolak Gibran. Iya. 3, saya percaya pada Arief Hidayat karena 03 dilukai. Karena Arief Hidayat ini sebenarnya orientasi politiknya ke merah sesungguhnya. PDIP. Tapi pada putusan Gibran dia sangat vokal menolak itu. Dan saya lihat anginnya baik ketika di sidang. Nah, kita sedang mencari orang keempat sesungguhnya. Siapa orang keempat itu? Karena kalau 4 aja sudah cukup. Karena ketua sudah ada di paket 4 itu. Apakah dia Arsul Sani? Apakah dia Ridwan Mansur? Karena kalau Arsul Sani secara teoritis berasal dari P3 dia. Partai pendukung Megawati. Tapi jangan lupa dia P3 yang tersingkir. Track record beliau gimana? Track record beliau yang jelas yang namanya Anda masih bisa percaya sama politisi. Itu berat ya kan? Yang jelas Jokowi dia. Ridwan Mansur tergantung apakah Soehartoyo lebih kuat mempengaruhi dia, apakah Paman Usman sama-sama dari Mahkamah Agung kan? Eni Nurbaningsi sebenarnya banyak idenya sama dengan Saldi Isra, banyak dipengaruhi Saldi Isra, saling mempengaruhi lah. Tetapi dia adalah hakim konstitusi yang sangat khawatir, takut dengan Pratikno mungkin, Mensesnek. Saya sengaja ngomong ini biar satu alma mater. Ya, dan dia dari saku presiden kan, Iya. pasti Pratikno yang punya peranan mengegolkan dia. Saya
ya wajar lah. Kalau dia tidak ada Pratikno, nggak mungkin lah dia terpilih kan. Beda sama Saldi. Saldi memang orang yang terkenal waktu itu kan. Dianggap qualified, dianggap sudah punya nama. Eni oleh dia kepala BPHN, tapi beda kelasnya kan. Maksudnya kan kita bicara kelas negarawan, bukan kelas ASN kan. Nah, sehingga menurut saya keterpilihannya itu sangat erat kaitannya dengan kebaikan Presiden Jokowi. Ya. Sehingga ya mungkin dia nggak mau. Saya berharap Bu Eni Nurbaningsih yang pernah jadi dosen saya ya ketika masih muda itu mendengarkan ini agar dia membuktikan bahwa saya Ananda Refli ya kan yang pernah menjadi murid saya, Ananda salah menilai saya. Bagus kan malah ya kan? Saya berharap. Tapi untuk Bu Eni saya masih percaya Bu Eni lebih tunduk pada Jokowi dan Pratikno ketimbang kepada hati nurani dan rakyat Indonesia. Biar dia dengar kan? Biar nanti kita buktikan saya atau dia yang salah ya kan? Mudah-mudahan saya yang salah. Doa saya kan begitu, saya yang salah. Nah, kemudian hakim satunya Daniel Yusmik. Itu juga yang mengabulkan. Tapi jangan lupa Eni dan Daniel Yusmik ini mengabulkan gubernur levelnya. Daniel Yusmik ini yang termasuk yang baru ya? Iya, bukan, yang lama. Yang lama. Nah, Daniel Yusmik Fogh itu nggak yang lama, tapi dia orientasi politiknya merah juga sebenarnya. Jadi ini menarik gara-gara ada unsur 03-nya. Kalau nggak ada unsur 03-nya, mungkin peluang kecil. Tapi karena ada unsur 03-nya, lumayan. Ada 01, 03. Tapi itu kan bicara tentang orientasi politik para hakim. Tapi kita tidak meminta Anda memutuskan berdasarkan orientasi politik. Anda memutuskan berdasarkan hati nurani, dan hukum kebenaran. dan keadilan. Ya, keadilan. Jadi kebenaran, keadilan itu memutuskan. Dan kalau Anda memutuskan berdasarkan kebenaran dan keadilan, insya Allah ini dikabulkan permohonan ini karena kecurangan itu sudah jelas. Sudah kasat mata. Welo. Welong. Nah itu. Makasih. Ya. Baik, tapi closing statement Pak Refli. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat ini ya? Karena dalam waktu yang pendek ini kan mereka ingin melakukan sesuatu yang dianggap amalan untuk penyelamatannya apa? Kepada masyarakat ya, karena kita yakin bahwa MK diintervensi oleh tangan-tangan yang tidak terlihat, kami dan kita meyakini itu, karena itu kita harus imbangi MK agar MK mendapatkan penguatan dengan dua jalan. Satu jalan menyampaikan yang namanya amicus curiae. Jadi amicus curiae itu adalah friends of the court, sahabat pengadilan. Sampaikanlah opini, masukan terhadap kasus yang sedang berjalan ini. Ada dua kasus kan, 01 dan 02 ya di Pilpres ini. Sampaikan kepada MK amicus curiae itu terutama dari para tokoh. Agar MK merasa nyaman bahwa dia didukung oleh banyak pihak. Satu. Yang kedua, hadirinlah aksi massa baik tanggal 19 maupun tanggal 22. Nah, aksi massa itu sebenarnya kalau tanggal 22 nggak ada gunanya lagi. Oh ada Pak. Belum diumumkan kan? Ya, tetapi aksi massa 22 itu kalau dilakukan tanggal 1 jangan tanggal 1 dilakukan. Jam 1 karena kita tidak tahu pukul berapa diumumkannya putusan MK. Kita belum ada jadwal, belum saya tahu jadwalnya. Dua-dua. Nah, tetapi amicus curiae itu harus segera hari ini, besoknya. Paling lambat Kamis sore, ya. Kamis sore amicus curiae harus disampaikan. Karena biasanya hakim itu Jumat sore udah pulang ke rumah masing-masing, baru datang Senin lagi. Artinya asumsinya dia sudah selesaikan PR-nya. Nah, dengan dua jalan itu mudah-mudahan hakim MK tidak goyang sana sini, tidak bengkok sana sini hatinya dan yakin bahwa inilah sejarah MK bisa membatalkan hasil Pilpres yang selama ini hanya sekedar catatan-catatan saja yang nggak ada gunanya karena pada Pilpres berikutnya curang lagi. Itu Om Lim. Terima kasih Pak Refli, ini sangat berguna sekali karena saya berharap ini bisa segera sampai kepada masyarakat sehingga mereka langkah-langkahnya itu terarah lah, terukur. Pak Marwan silakan closing statement. Ya, makasih Om Lim. Jadi saya kira mengingatkan lagi bahwa ini urusan kita, urusan bangsa dan negara ke depan yang sangat bermasalah kalau
kita membiarkan pemenang pemilu curang yang kejahatannya itu TSM itu dibiarkan untuk memerintah, karena secara moral sebetulnya agama sudah mengingatkan kita untuk melakukan atau melawan kemungkaran di depan mata, bahwa curang itu bisa diartikan sebagai orang yang melakukan pencurian, ya. Kalau kita membiarkan itu, artinya suara rakyat itu dicuri oleh yang curang, maka jangan menyesal nanti kalau akhirnya kita hidupnya akan semakin susah, lebih susah dari sekarang. Sekarang saja sudah sangat susah, utang banyak, ya, lalu punya SDA tapi yang menikmati itu orang-orang tertentu dan orang-orang Cina misalnya dan negara Cina. Ini sudah nyata kita alami. Karena itu mari untuk sama-sama masih ada kesempatan untuk berbuat, mencegah dan membatalkan hasil dari pemilu curang tadi. Caranya ya kita dalam 2 aksi ke depan, tanggal 19 dan tanggal 22 April, ya, di depan gedung MK, untuk menunjukkan bahwa kita peduli, kita ingin menegakkan kebenaran, ingin menghilangkan, mengeliminasi kemungkaran. Nah, karena itu mari hadiri sebanyak mungkin, ya. Kalau bisa itu bisa sampai 200.000 orang atau berapa ratus ribu orang, ya. Dan saya ingat itu akan dimulai dengan sholat Jumat berjamaah di sekitar Jalan Merdeka Barat sampai ke arah mungkin Monas. Jadi mari sama-sama kita tunjukkan bahwa kita peduli. Idealnya di depan MK-nya. Ya memang, ya, tapi sejak tadi Bang Refli sudah menyebutkan, ya, bahwa sejak presidennya Jokowi itu kita sudah tidak bisa bebas untuk demo di mana saja. Ya, karena memang ini sangat represif dan menghalalkan segala cara. Jadi dia tidak peduli itu, dia tidak akan dengar itu. Oke lah, dalam kondisi seperti itu kita di mana saja, yang penting mari kita datang berduyun-duyun. Bisa dengan ratusan ribu orang, dan saya yakin itu akan bisa mempengaruhi putusan dari hakim-hakim MK itu. Sambil juga kita mengingatkan bahwa kita mendukung hakim-hakim MK, tapi kita juga mengingatkan mereka punya sumpah jabatan, sambil juga kita berdoa supaya hati dari hakim-hakim itu digerakkan untuk memutuskan kepada yang benar dan yang disesuaikan dengan apa yang hukum yang berlaku saat ini. Ya. Saya kira itu, makasih. Saya kira bagus sekali Pak Marwan, karena gerakan itu masih dilihat oleh rakyat seluruh Indonesia, bahwa ternyata orang-orang masih banyak yang peduli gitu, ya. Ya. Pak Narko, silakan closing statement apa yang ingin dilakukan dalam proses menunggu hasil dari MK ini. Om Lim yang saya hormati, ya, dari saya, kalau kita membiarkan orang yang mendapatkan jabatan dengan cara menipu, mencuri, atau curang seperti sekarang ini, sama dengan kita membiarkan penjahat mengelola negara ini, memimpin kita. Apa yang bisa diharapkan dari penjahat? Apa yang bisa diharapkan dari penjahat jadi pemimpin? Itu satu. Karena itu kita harus tolak hasil pemilu curang ini. Yang kedua, kalau kasus kecurangan ini dibiarkan atau oleh MK menolak, ini akan menjadi presiden negatif dan buruk pada pelaksanaan pemilu yang akan datang. Akan diulang. Nggak apa-apa kok menipu. Contohnya pemilu 2024 ini, penipunya bisa jadi presiden. Ya saya katakan paslon 02 ini ikut menipu, walaupun yang menipu itu Jokowi. Oh, dia menerima manfaat gitu. Jadi kalau kita terima ini, akan menjadi presiden negatif kepada periode pemilihan umum berikutnya. Akan diulang. Mau jadi apa negeri kita ini? Katanya negara demokrasi. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya mengingatkan atau menghimbau kepada para hakim MK, bapak-bapak hakim
MK itu mau dicatat sebagai pahlawan rakyat atau mau dianggap pengkhianat rakyat. Itu saja. Dan kepada para hakim MK, kepada rakyat, kita pemegang kedaulatan, tentunya kita tidak mau kita dipimpin oleh penjahat. Ya, kalau terjadi itu ya kita harus ambil alih untuk menata lagi negara ini menjadi negara demokratis yang sesungguhnya sesuai dengan norma negara demokrasi yang benar, yang adil, yang jujur gitu. Itulah mungkin yang bisa saya kesempatan. Kalaupun saya ulangi sekali lagi, pemimpin yang mendapatkan kedudukan dengan cara curang itu adalah penjahat. Kita tak bisa biarkan penjahat memimpin negara ini, akan hancur. Yang kedua, kalau kejahatan pemilu ini dibiarkan akan menjadi presiden negatif berlarut-larut pada pemilu berikutnya. Akan menjadi model. Akan jadi model. Jadi pemilu itu omong kosong. Berikutnya pada kesempatan ini juga saya mengimbau kepada Hakim MK, Bapak mau dicatat sebagai pahlawan demokrasi atau Bapak hakim itu akan dicatat sebagai pengkhianat demokrasi. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Baik, terima kasih pada Prof. Antoni tadi yang sudah pulang duluan, pada Bapak Dr. Marwan dan Prof. Refli Harun yang sudah memberikan pencerahan, Pak Narko yang memberikan kemantapan untuk apa yang mesti kita harapkan ke depan. Semoga upaya-upaya kita ini betul-betul menjadi alasan Allah untuk menolong kalau ada umat bersungguh-sungguh untuk menghindari satu kejahatan, menyelamatkan negaranya dan berusaha dengan upaya yang luar biasa. Kita tentu yakin pada Allah. Allah tinggal bilang kun. Yang ini terima kasih. Yang perlu dijaga juga Pak Refli, Pak Narko. Ini saling menjaga kita. Kita saling menjaga semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.